Anda kembali di Dua Sisi, pemirsa. Penjelasan dari juru bicara Kominfo tadi tersirat ini yang ditangkap oleh narasumber saya di studio bahwa artinya revisi Undang-Undang ITE ini tidak akan berlanjut, malah diganti dengan menyusun pedoman interpretasi. Mas Dedi, mungkin bisa dijelaskan kembali atau dipastikan jadinya rencana revisi ini akan tetap bergulir atau hanya akan diganti dengan pedoman penyusunan interpretasi ini? Ya, saya ingin melanjutkan penjelasan saya ya Mbak, bahwa kita harus melihat arahan Bapak Presiden ini secara komprehensif. Tadi ada 3 langkah strategis yang dilakukan berdasarkan arahan beliau. Tetapi jika kita melihat ada ketidakadilan atau proses-proses yang tidak memenuhi aspek keadilan, maka opsi untuk membuka revisi Undang-Undang ITE itu dibuka. Sehingga kami ingin menegaskan di sini bahwa tidak ada proses yang mundur dalam beberapa hari ini. Justru kita terus maju bahwa proses antara pembuatan pedoman interpretasi dengan proses revisi Undang-Undang ITE ini kita jalankan secara bersama-sama. Dan perlu disampaikan juga bahwa kedua upaya ini adalah upaya yang saling melengkapi. Opsi untuk membuka revisi Undang-Undang ITE ini sedang digulirkan dan sedang diupayakan, bahkan dalam beberapa hari ini ada koordinasi lintas kementerian lembaga untuk memfollow up itu, dan opsi untuk membuat pedoman itu juga dilaksanakan. Jadi ini berjalan bersama-sama dan prinsipnya tetap semuanya untuk menjaga ruang digital kita tetap bermartabat. Oke, artinya ada 2 opsi nih, opsi jangka pendek dan jangka panjang kalau saya melihatnya. Opsi jangka panjangnya revisi, jangka pendeknya ini penyusunan pedoman ini. Apakah cukup puas Anda dengan itu, Mas Damar dan Bang Nasir? Ya, saya pikir pedoman itu memang dibutuhkan. Artinya juga ini menunjukkan bahwa selama ini ada kekosongan. Ya bisa jadi tidak bisa disalahkan kalau kemudian publik menilai atau korban ya menilai bahwa ini memang pasal karet dalam tanda kutip. Ya. Yang kedua menurut saya tentu lebih maju Kapolri menurut saya ya yang sudah membentuk ya yang namanya virtual police ya yang lebih mengedepankan edukasi ketimbang sanksi. Nah itu menurut saya juga bahagian dari pedoman sebenarnya ya. Nah karena itu menurut saya memang yang perlu dievaluasi oleh pemerintah itu adalah terkait dengan struktur hukum secara keseluruhan, substansi hukum dalam undang-undang ini dan budaya hukum di tengah masyarakat. Ya, jadi ini memang harus dievaluasi secara komprehensif ya, dan tidak perlu lama-lama sebenarnya. Ya tidak perlu lama-lama, kan kapasitas negara ini kan besar sekali. Ya banyak orang orang pengalaman, punya banyak pengetahuan. Jadi sebenarnya nggak butuh meskipun memang jangka panjang, jangan terlalu panjang juga gitu loh. Kang TB, ini artinya akan tetap ada nih jalan untuk revisi itu. Jadi begini ya. Kalau ini pendapat saya pribadi, bukan pendapat partai ini ya, ditegaskan. Ya, terserahlah nanti. Apakah mau disuruh ralat atau tidak, tapi saya enggak akan beralat ya. Begini ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu dalam situasi politiknya begini. Ketika banyak orang yang kemudian quote and quote ditangkap oleh aparat, ya aparat itu ya bisa polisi, jaksa dan seterusnya dalam proses hukum ya, itu kan ya arus baliknya tuh apa ke presiden kan. Bahwa sekarang sama seperti era Orde Baru dan sebagainya begitu. Lalu presiden menyampaikan ke bawahnya ini perlu dipikirkan. Ya, dalam benak saya solusinya itu yang pertama saya diskusi banyak ya dengan publik. Satu, bikin perpu. Nah, begitu. Yang kedua itu direvisi undang-undangnya. Yang ketiga itu buat semacam pedoman dalam ya interpretasinya atau tafsirnya dan sebagainya. Wah, ini usul Kang TB berarti ke Kominfo nih ya. Nah, sebentar. Ya, kita bahas dari semua ini ya, kita hubungkan. Nah, saya menyatakan salut yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri yang baru, Pak Sigit ya. Bukan karena sohib saya lah ya. Jadi itu ya pada saat fit and proper test sebelum Bapak Jokowi memerintahkan masalah ini juga sudah dibuka dan banyak dipertanyakan oleh teman-teman di DPR. Nah, beliau menyatakan konsep itu satu akan benar-benar selektif
Nah, yang kedua akan dicarikan upaya-upaya hukum lain, tidak menimbulkan keresahan, jadi akan diutamakan keadilan. Itu sebelum ada Rapim Polri TNI, ya, sebelum ada perintah dari Pak Jokowi. Jadi menurut hemat saya, ini mari kita yang di depan mata kita saja, dengan catatan mari kita koreksi bersama. Masyarakat sipil juga harus melihat. Ini Pak Kapolri kan sudah janji. Koreksi bersamanya artinya tetap nggak setuju revisi, tapi koreksi bersama dengan hal-hal yang lainnya. Ketika pedoman itu dibuat oleh Kapolri, kemudian dilaksanakan ke bawah, seperti apa nanti aplikasinya. Kalau masih tetap saja, ya mari kita tempuh cara yang lain. Begitu. Karena kalau buat saya, revisi, ayo. Karena ini bukan Al-Quran. Hanya undang-undang bisa dirubah. Tapi untuk merubah undang-undang, itu juga kan melalui sebuah proses yang panjang ya, betul. Cerita panjang, harus ada naskah akademis, lalu siapa yang menjadi inisiatornya, apakah pemerintah atau DPR, lalu sudah masuk nggak ke prolegnas, lalu masuk juga ke BAMUS, disetujui atau tidak, dan sebagainya. Prosedur itu panjang. Terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Artinya apakah saya ingin mengatakan soal kritik. Boleh nanti nggak soal kritik ini kita boleh. lanjutkan? Kita harus jeda dulu. Dua sisi akan kembali usai jeda sesaat lagi.